Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Nadia Ramda dari Prodi Akuntansi Syariah Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Program studi akuntansi syariah telah terakreditasi baik. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, atau menganalisis dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Akuntansi juga telah disebut dengan bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Sejarah ilmu akuntansi sudah berusia ribuan tahun dan dapat ditelusuri ke peradaban kuno. Karya pertama tentang sistem pembukaan entry kanda diterbitkan di Italia, yang diterbitkan oleh Luca Fascioli atau yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi, dan akuntansi mulai beralih ke profesi terorganisir pada abad ke-19 dan membentuk badan yang bernama Institute of Chartered Accountants yang membawahi para profesional di Inggris pada tahun 1880. Baiklah, mari kita masuk pada sesi di mana kita akan melihat hal-hal apa saja yang menjadi perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Hal pertama yang menjadi perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah yaitu dalam bidang ideologinya. Akuntansi konvensional berideologi kapitalisme seperti yang dijelaskan oleh Harahap 2001 yang mengatakan bahwa ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme dan perkembang ekonomi kapitalisme sangat dipengaruhi perkembang akuntansi konvensional. Sedangkan pada akuntansi syariah dikenal sebagai ilmu akuntansi yang berorientasi sosial. Landasan dari akuntansi syariah ini adalah ajaran Islam. Dasar hukumnya tentu tak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, sumber lain dari seperti ijma, kesepakatan ulama, qiyas, persamaan suatu peristiwa tertentu, dan u'ruf, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam juga diberlakukan. Selanjutnya, terdapat perbedaan pada beberapa bagian lainnya, yakni satu pada landasan dan prinsip. Landasan atau prinsip kegiatan tertentu menjadi perbedaan paling dasar dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Pada akuntansi konvensional memiliki dasar kerja pada logika, pada manusia yang bisa berubah tergantungan kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Sedangkan akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandasan pada kaidah dan syariah Islam yang berintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. 2. Nilai yang dianut. Dari sisi lain, akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan bertanggungjawaban. Semua hal berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban ini juga harus sesuai dengan ajaran Islam dan Rasul. Apalagi dalam Islam, ketiga hal tersebut yang penting karena memiliki pengaruh pada keputusan dan tindakan seseorang hingga bisa mempengaruhi orang lain. Sedangkan pada keputusan konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban tertentu juga berlaku tetapi sangat tergantung pada nilai yang dianut pada masing-masing kelompok organisasi. 3. Hal-hal yang dilarang.
Karena berdasarkan kaidah Islam, maka akuntansi syariah juga melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, penipuan, barang tidak halal seperti minuman keras, prostitusi, dan hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam secara umum. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih bersifat bebas, tergantung masing-masing kelompok. 4. Konsep penilaian. Di dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, para ahli akuntansi modern masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan apa yang dimaksud dari modal pokok itu sendiri masih belum ditentukan. Berbeda dengan akuntansi syariah, konsep penilaian didasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di waktu yang mendatang. 5. Konsep modal. Secara akuntansi konvensional, konsep modal dikenal dalam dua bagian, yaitu modal tetap aktiva tetap dalam modal beredar aktiva lancar. Berbeda halnya dengan akuntansi syariah, di mana modal pokok dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta barang atau stok. Modal berupa barang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. 6. Prinsip laba. Seperti yang dipahami secara umum, laba terjadi jika ada kegiatan jual beli. Hal itulah yang menjadi prinsip laba dari akuntansi konvensional. Namun berbeda jika dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, laba akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang, tidak peduli barang tersebut terjual atau belum terjual. Hanya saja memang laba baru bisa dinyatakan jika sudah ada jual beli, dan laba tidak boleh dibagi sebelum benar-benar nyata diperoleh. 7. Cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, prinsip laba bersifat universal, yaitu mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari sumber lainnya. Sedangkan pada akuntansi syariah, laba akan dibedakan menjadi dua, yaitu laba dari aktivitas pokok dan modal pokok serta laba yang berasal dari transaksi. Selain itu, yang harus diperhatikan dengan seksama adalah soal laba dari sumber haram yang tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampur pada modal pokok. 8. Pandangan tentang mata uang. Hal yang juga menarik dari akuntansi konvensional adalah tentang mata uang seperti emas, perak, dan barang lainnya. Menurut konsep akuntansi syariah, kedudukan benda-benda tersebut bukan tujuan dari segalanya. Mata uang emas, perak, dan lainnya hanyalah perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai dan harga. Demikian video dari saya tentang perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.